Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, tetap semangat. Kita bertemu lagi di dalam pembelajaran tematik kali ini. Anak-anak, hari ini kita akan belajar sambil bermain. Yang pertama temanya adalah EduClip. Apa EduClip itu? EduClip adalah singkatan dari edu atau education, kemudian clip adalah video clip. Jadi EduClip adalah gabungan dari video clip, tapi isinya adalah pendidikan atau materi pembelajaran. Nah, kebetulan pada hari ini Pak Edi akan memberikan satu contoh video klip. Bentuknya parodi, anak-anak. Parodi itu adalah mengubah dari lagu yang sudah terkenal, yang materinya saya ambil dari pembelajaran, yaitu contohnya adalah pembelajaran IPS, yaitu mengenal benua dunia. Baik, saya akan berikan contoh video klip berikut ini. Ketika kau jelajah dunia, pandang arah kelima benua, ada Asia serta ada Afrika, Amerika, Eropa, dan Australia. Itu satu bait contoh dari EduClip Education, di mana video ini lengkapnya bisa kalian lihat pada tayangan berikut ini. Silakan. Ketika kau jelajah dunia, pandang arah kelima benua, ada Asia serta ada Afrika, Amerika, Eropa, dan Australia. Berjalan arah utara sampai ke Antartika. Hanya Allah yang ciptakan lima benua dan penghuninya. Hanya Allah yang ciptakan Antartika, tiada manusia. Ketika kau seberangi lautan, pandang arah kedua samudra, ada Pasifik, ada juga Atlantik, Samudra Hindia, dan Laut Arktik. Berlayar arah selatan sampai ke Samudra Hindia. Hanya Allah yang ciptakan empat samudra di bumi kita. Hanya Allah yang ciptakan lautannya, banyak ikannya. Demikian anak-anak contoh dari pembelajaran dengan video klip yang cukup menyenangkan, bukan? Nah, tentunya anak-anak bisa membuat sendiri. Misalnya anak-anak punya lagu yang disukai, tetapi syairnya dirubah menjadi syair pelajaran. Nah,
kalian bisa melihat video klip tentang pembelajaran ini di channel YouTube yang kita lihat di bawah ini alamatnya. Silakan bisa dibuka. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tetap semangat. Kita belajar dengan game-game yang menyenangkan. Baik, anak-anak sekalian, yang game berikutnya saya akan memperkenalkan sebuah game yang mengingatkan kita pada masa kecil, yaitu namanya kuartet atau kartu kuartet. Nah, semacam ini. Jadi ada gambar-gambar di dalam sebuah kartu, tentunya bukan remi atau uno, tetapi ini adalah kartu yang punya makna atau cerita sejarah. Nah, ini yang manfaatnya sangat besar sekali. Selain kita bermain dengan senang, kita juga akan belajar sejarah Indonesia. Ada dua tema yang saya buat pada kartu ini, yaitu tentang perjuangan fisik bangsa Indonesia melawan penjajah. Tentunya ada gambar-gambar yang menarik. Yang kedua adalah perjuangan diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan, ada perundingan dan sebagainya. Maka ini saya buatkan permainan. Kenapa? Karena sejarah sangat sulit untuk dipelajari dan mungkin anak cepat bosan kalau hanya membaca, menghafal saja. Maka saya akan mencoba membuat kartu permainan tentang sejarah. Baik, kita ikuti dulu permainan atau cara bermainnya. Anak-anak, cara bermain kartu ini mirip dengan kuartet, atau zaman dulu kita kenal dengan kartu kuartet. Kalau dulu itu gambarnya adalah di sini superhero. Kalau sekarang saya ganti jadi gambar-gambar peristiwa sejarah. Ya. Nah, caranya kartu ini satu set, satu kotak itu berisi sekitar 28 kartu, satu tema, yaitu tema tentang perjuangan fisik, contoh, atau perjuangan diplomasi. Nah, sebelum bermain, kartu ini kita kocok dulu. Kita kocok seperti remi. Berapa anak yang bermain? Bisa 4, 5, atau bahkan 6. Maksimal 6 anak. Masing-masing anak akan memperoleh 4 kartu dulu. Saya bagi 4. Kemudian yang lainnya juga 4 gitu. 4. 4. Satu lagi 4. Yang sisanya ini saya tutup untuk cadangan kalau nanti kita akan membutuhkan. Nah, maka setelah kita kocok, setiap anak membuka kartunya masing-masing. Di sini mereka akan melihat kartu itu. Di sini ada contoh, ada kartu yang ada judulnya. Ada judul, kemudian di sini ada subjudul. Kalau bisa saya katakan ini sebagai indikatornya, ini KD, dan indikatornya, kemudian ini adalah gambarnya, ya, ini gambarnya. Jadi judul, subjudul, gambar, dan keterangan gambar. Nah, ini peristiwanya. Nah, oleh karena itu setiap anak nanti bisa membaca judulnya tentang apa, peristiwa apa. Misalnya ini Puputan Margarana. Kemudian peristiwanya apa saja? Ada 4 peristiwa, yaitu Belanda di Bali, I Gusti Ngurah Rai, Perang Puputan, atau Monumen Margarana. Ya, ini ada hubungannya. Nah, tujuannya adalah ini anak-anak bisa mencari pasangan kartu ini. Nah, tentunya pasangan tadi kan bercampur aduk, makanya anak-anak mencarinya di teman yang lain, itu dalam permainannya.
anak mencari pasangan dari kartu ini. Jadi kalau sudah ada 4 kartu ini yang sama judulnya, berarti kamu bisa dapat poin, bisa ditutup, artinya kamu bisa mengumpulkan 1 poin. Nah, kemudian kita ngambil lagi kartu berikutnya. Nah, seterusnya sampai berapa pasang yang kamu punya, itulah nanti dalam bentuk permainannya kamu yang menang. Tapi dalam bentuk pembelajaran, mereka secara tidak langsung menyebutkan, ketika minta ke temannya kartu itu, mereka menyebutkan judulnya, misalnya Puputan Margarana. Nah, kalau yang sudah punya yang dipegang ini kan yang saya blok kuning, yang belum ada blok kuningnya, maka mereka minta ke teman sebelahnya Perang Puputan. Kalau temannya punya, maka akan diambil begini. Nah, sampai berputar, sampai satu anak itu punya 4 kartu dalam satu set, satu judul, begitu seterusnya. Nah, prakteknya nanti anak-anak bisa melihat pada tayangan video berikut ini. Silakan. Baik anak-anak, alhamdulillah kita tadi sudah bermain sambil belajar dengan kartu kuartet. Menyenangkan bukan? Nah, kartu ini selain bisa kita gunakan di dalam kelas, dalam pembelajaran, bisa juga kita buat bermain di luar kelas atau bahkan di rumah dengan keluarganya masing-masing. Kita bisa bermain dengan adiknya, dengan kakaknya, atau dengan tetangganya ya. Nah, kartu ini kalian bisa dapatkan, bisa melewati online atau bahkan bisa lewati WA pada nomor berikut ya. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe pada video tadi. Nah, demikian permainan kartu kuartet tema perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berikutnya, Pak Dedi punya permainan semacam ini. Ya, ini adalah permainan yang namanya ular tangga pahlawan. Nah, ini kenapa kok dibuatkan ular tangga pahlawan? Karena memang kita kalau dengan hafalan tentu anaknya cepat bosan ya, maka kita buat permainan. Nah, seperti ini. Ini ular tangga ya. Tidak asing lagi. Apa saja yang dibutuhkan? Tentunya ini kita buat dari karton bekas. Nah, ini saya buat dari karton bekas, ini sangat sederhana. Kemudian saya print
di print saja, dari kita download dari internet dan sebagainya. Polanya kita lihat ular tangga itu kan ada ular, kalau ular turun, kalau tangga naik. Sambil kalimatnya saya rubah. Di sini ada kalimat-kalimat yang mengandung nilai sejarah. Misalnya di nomor 1 ini saya beri komentar bangsa Eropa datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah. Jadi ketika mereka melempar dadu dapat 1, nah maka akan pionnya melangkah ke nomor 1. Mereka membaca peristiwa yang ada di sini. Kemudian misalnya mereka melempar lagi dadunya dengan angka 2, melangkah ke atau 3, 1, 2, 3, maka akan jatuh di gambar nomor 3, siapa saya? Nah, ini ada gambarnya pahlawan. Nah, karena ini mengenal pahlawan, maka ini kegiatan yang positif, maka saya beri bonus ada tangga yang naik. Nah, naik ke tangga berikutnya, maka di sini ada keterangan gambar ini. Gambar ini tadi siapa? Siapa saya? Akan menuju ke nomor 21, yaitu Sultan Agung Raja Mataram menyerang VOC di Batavia tahun 1628 sampai dan 1629. Nah, ini peristiwanya. Nah, berikutnya seperti itu. Sangat menarik sekali. Kalian bisa membuat sendiri mungkin dengan pembelajaran IPA dan sebagainya. Nah, untuk lengkapnya seperti apa permainan itu, silakan kalian amati permainan dari teman-temanmu berikut ini. Kita akan belajar tentang ular tangga, tapi isinya adalah temanya tentang pahlawan nasional. Silakan menggunakan alat untuk mendapatkan ular tangga itu, yaitu dadu dan setik. Silakan siapa yang dulu berpipa. Citra dulu. Citra. Silakan Citra dulu main lempar dadunya. 1, 4, sambil membaca ya, sambil membaca ya. Ayo. 3, siapa saya? Saya kena terus itu. Pangeran. Soalnya saya liane ngadep rono. Ya, saya kena wek. Sultan Agung. Sultan Agung. Kena terus itu. Pangeran antar atas. Ya, berikutnya siapa? Lonceng kena. Kriter aku apa tuh? Pak, coba dibaca anak apa yang keras? Aku Pak. Yang keras. Lah kok Kak, iki apa kok ular tangganya ditutupi lah. Lah kok. Citra. Ular tangganya ditutupi, ular tangganya ditutupi. Ya, keren. 3. Ular tangganya ditutupi. Naik. Stop. Silakan main. Oh, yang mana? Indonesia dijajah Belanda selama 3,5 abad, 350 tahun. Nah, sekarang siapa? Khadijah. Enggak. Sultan Agung iki lho,
bacaan? Sultan Agung Raja Mataram menyerang VOC Batavia 168 Ayam ya. Sultan Agung Raja Mataram menyerang VOC di Batavia. VOC di Batavia selama 1628 dan 1629. Anak-anak, tadi kita sudah bermain ular tangga kepahlawanan. Tentunya sangat menyenangkan. Anak-anak bisa memanfaatkan permainan ini ketika di kelas ataupun di halaman, bahkan di rumah ya, sambil dengan bermain dengan teman atau keluarga dan sebagainya, sangat menyenangkan. Nah, sambil belajar. Nah, ini manfaatnya sangat berguna bagi kita untuk menghafal hal-hal yang sulit untuk dihafal. Dengan praktek semacam ini, dengan pembiasaan, dengan bermain, maka secara tidak langsung kita akan mengenal nama-nama dan peristiwa dari sejarah. Nah, demikian anak-anak permainan ular tangga kepahlawanan. Semoga bermanfaat bagi kita. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
literasi. Apa literasi? Adalah membaca, membiasakan membaca. Karena membaca itu termasuk adalah jendela dunia. Jadi kita dengan membaca, berarti pengetahuan kita itu terus setiap hari bertambah. Ya kita bayangkan kalau setiap hari kita membaca cerita satu paragraf, ya kan? Seminggu sudah berapa paragraf? 7 paragraf. Kalau satu bulan bisa satu buku, ya kan? Minimal kamu satu bulan sudah satu buku. Kalau kecil ya. Sekarang silakan ngambil buku bacanya di belakang. Apaan tuh? Namanya tadi. Oke, kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar siang hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Baik anak-anak, alhamdulillah pada siang hari ini kita ketemu lagi dalam pembelajaran tema yang kedua. Anak-anak, sebelum Pak Edi masuk materi, ya, Pak Edi akan tanya, siapa yang di rumahnya punya hewan peliharaan? Saya. Romeo punya hewan peliharaan apa, Romeo? Ayam. Ayam, apalagi? Sudah. Sudah. Kalau sudah, Burung. burung. Wah, burung. Baik. Ada yang punya ayam, ada yang punya burung. Semua itu hewan peliharaan. Ya, mungkin ada yang lain satu lagi pakainya Citra. Kucing juga termasuk hewan peliharaan. Anak-anak, siapa yang ingin bertanya tentang hewan yang ada di rumah atau hewan peliharaan? Silakan. Oh, Aziza. Pertanyaannya? Contoh makhluk hidup itu contohnya adalah termasuk manusia, hewan, ya, itu termasuk makhluk hidup, ya. Siapa lagi yang kita tanya? Saya. Oh, itu siapa? Deswita atau Fania ini yang tanya? Saya. Fania, kan? Fania, silakan Fania. Pak, nama organ geraknya ikan itu apa? Ya, nama organ geraknya ikan, ya, itu adalah sirip, ya, dan ekor. Itu pakai sirip dan ekor bentuk bergerak di dalam air, ya, seperti itu, ya. Ikan liar, dari memelihara banyak ikan liar berjenis ikan mas kusuki. Ikan liar itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari harus memberi makan. Mempelajari kesimpulan pelajaran ini dengan melihat tayangan lagu berikut ini yang namanya lagunya Edu Clip. Judulnya adalah Benua Dunia. Silakan lihat di layar. Jenis ikan mas koki. Ikan hias itu dipelihara dalam akuarium. Saya memberi makan ikan-ikannya. Kasih Pak. Gantiin. Ya. Ya kamu tahu apa? Devo nonton. Langsung sana. Langsung sana. Mari Carno ki, kok tambah. Udah.
Ya.